Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang ada pada bulan Zulhijjah. Hari esok Kamis adalah tanggal 9 Zulhijjah. Materi kajian yang akan kita bahas pada malam ini berjudul Syariat Ibadah di bulan Zulhijjah, terutama syariat ibadah dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan bagi yang tidak sedang ibadah haji, walaupun di bulan Zulhijjah ini ada syariat ibadah haji, karena kita tidak sedang haji, maka bab haji tidak akan kita bahas. Yang dibahas di makalah ini ada 5 ya. Ini mohon maaf belum diterjemah. Berhusnudon, pembaca paham ya. Jamaah Al-Kautsar mah tes palinter bahasa Arab insyaallah. Atau bagi yang rajin bawa pulpen itu bisa menerjemah sendiri ya, sambil berlatih bahsul kutub, ini membahas kitab. Judul ini kita bahas dari bagian A. Judulnya Saum Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebetulnya ini sudah rutin ya, kita amalkan setiap tahun bertemu dengan 9 Zulhijjah. Namun tidak salah kita kembali hafalkan hadisnya agar pengamalannya lebih menenteramkan. Amalan ibadah yang didasarkan kepada dalil ini akan lebih menenteramkan. Hadisnya An Abi Qatadah qala, dari sahabat Rasul yaitu Abu Qatadah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, saumu yaumi Arafah, saum pada hari Arafah, tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Apa keutamaannya? Rasulullah menyebut yukaffiru, akan menutup atau menghapus ya. Apa yang dihapus? Dosa. Dosa berapa lama? Sanatain, 2 tahun. Di hadis ini 1 hari kita melaksanakan saum tanggal 9 Zulhijjah akan menghapus dosa 2 tahun. Madiyatan, madi yang lalu, wa mustaqbalatan, dan 1 tahun yang akan datang.
Yang dimaksud dosa yang dihapus adalah dosa-dosa as-sogoir, dosa kecil. Dosa berzina tidak bisa dihapus dengan saum ini. Dosa mencuri tidak bisa dihapus. Dosa yang melibatkan hak orang lain tidak bisa dihapus kecuali dengan minta maaf terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Misalnya perbuatan korupsi tidak bisa dihapus dengan saum 1 hari. Bagaimana supaya dosa terhapus? Minta maaf kepada seluruh rakyat, baru dihapus dosanya. Beratnya itu dosa korupsi karena mengambil hak uang rakyat. Kemudian Rasulullah juga menyebut di sini wasaumu yaumi Asyura, saum pada hari Asyura. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah punya keinginan agar membedai dengan Yahudi, ditambah dengan tanggal 9, maka disebutlah saum Tasu'a Asyura. Keutamaannya adalah yukaffiru sanatan madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Rawahul jamaah ilal Bukhari wa Tirmidzi. Hadis riwayat al-jamaah, yang dimaksud al-jamaah itu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud. Kecuali di sini yang tidak meriwayatkan, yang tidak mencantumkan hadis ini Al-Bukhari dan Tirmidzi. Jadi berdasarkan hadis ini tidak ragu lagi, marilah kita saum hari besok ya. 1 hari 9 Zulhijjah, keutamaannya menghapus dosa yang tahun lalu dan akan datang. Pertanyaannya, kalau dosa tahun lalu bisa dipahami karena sudah kita berbuat. Masalahnya dosa yang akan datang, kita akan berbuat dosa apa? Belum tahu. Apa yang dimaksud? Sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah kita terjaga, terpelihara dari berbuat dosa dengan melaksanakan saum 1 hari 9 Zulhijjah yang disebut saum Arafah. Yang kedua, di sini ada keterangan larangan saum Arafah. Di bagian 1 syariat saum Arafah, yang kedua larangan bagi siapa? Bagi yang wukuf di Arafah. Jadi jangan dibenturkan. Kata Nabi menghapus dosa, tapi Nabi melarang. Lihat dulu dalilnya. Larangan itu untuk siapa dan di mana? Maka di sini Abu Hurairah menjelaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an saumi yaumi Arafah di Arafat. Beliau melarang saum Arafah di Arafah. Bagi siapa berarti? Yang sedang ibadah haji. Tidak ada saum Arafah bagi mereka. Saum Arafah itu bagi yang tidak haji. Pertanyaannya, apakah saum Arafah harus bertepatan dengan wukuf di Arafah atau tidak? Jawabannya, saum Arafah terikat miqat zamani, ketentuan waktu, bukan ketentuan tempat. Misalnya wukuf di Arafah misalnya hari ini atau Jumat, sementara di kita 9 Zulhijjahnya Kamis. Apakah kita saum Arafah mengikuti yang wukuf atau tanggal 9-nya? Tanggal 9. Karena ibadah ini terikat miqat zamani, bukan miqat makani. Ketentuan waktu, bukan ketentuan tempat. Bagian B,
Selain saum Arafah, kita juga disyariatkan mulai subuh besok ya untuk takbiran. Kalau takbiran Idul Fitri itu sangat singkat, ba'da subuh, dari rumah menuju lapangan takbiran, di lapangnya takbiran sambil menunggu imam. Itu syariat takbir Idul Fitri. Kalau Idul Adha ini lebih panjang. Riwayatnya, keterangan hadisnya, waruwiya anhu, ada riwayat dari Nabi, annahu kana yukabbir, sesungguhnya beliau bertakbir min sholatil fajri yauma Arafah, yaitu dari sholat fajar, setelah sholat fajar pada hari Arafah, berarti pada tanggal 9 Zulhijjah. Sampai kapan? Ilal asri, sampai waktu asar. Asar tanggal berapa? Min akhiri ayyamit tasyrik, yaitu di akhir hari-hari tasyrik. Hari tasyrik terakhirnya tanggal 13. Jadi silahkan bertakbir seberapa hari? 9, 10, 11, 5 harinya. 8, 10, 11, 12, 13. Mulai subuh besok, ba'da sholat subuh, takbiran, kita takbiran sampai dengan asar tanggal 13 hari Senin ya. Bukan berarti tiap hari takbiran eureun-eureun. Maka ini disesuaikan dengan istitoah masing-masing, kemampuan masing-masing. Bagi yang ada waktu 10 menit takbiran, gimana redaksinya? Di sini dijelaskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali di riwayat ini ya. Jadi yang 3 kali sesuaikan saja. Di riwayat ini 2 kali. La ilaha illallah. Di kita ada kadang-kadang huwallah. Tuh, hati-hati. Bukan la ilaha illallah wallah, tapi la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh. Jadi bukan huwallah. Lamun huwallah jadi rusak nanti. Tidak sesuai dengan sunnah. Jadi yang benar la ilaha illallah wallah, bukan la ilaha illallah wallah, bukan begitu. Hati-hati ya. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, bukan lillahil hamd, tapi ada dal yang disembunyikan bacanya. Saya contohkan ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ada dal. Rata-rata yang tidak kebayang tulisannya walillahil hamd. Naon artinya walillahil hamd? Tidak ada niat untuk mengucapkan huruf dal. Padahal secara tulisan walillahil hamdu. Nah, kalau di harokatnya dibaca, tapi boleh kan diwaqaf walillahil hamd. Nah, dalnya terucap walaupun tidak terdengar. Jadi diniatkan di hati, apa yang kita ucapkan harus terbayang tulisan agar tidak merusak makna gitu. Orang mah kupingan batur gitu nurutan. Coba tulisannya gimana? Hurufnya apa saja? Jangan sampai salah mengucapkan, karena salah mengucapkan akan beda arti, menyalahi artinya. Itu ya. Mari kembali kita siarkan syariat takbiran ini. Tidak harus di masjid, tidak disebut di masjid di sini. Bisa sewaktu-waktu di masjid, bisa sendiri-sendiri boleh, bisa berjamaah silahkan, bisa sambil jalan kaki di kendaraan, bisa di rumah silahkan.
karena di sini tidak ditakyid, dibatas. Maka berdasarkan kaidah fikih, kaidah usul fikih, al mutlaq yabqa ala itlaqihi, yang mutlak dimutlakan saja. Nu penting mah dibatasina 9 sampai 13 Zulhijjah. Itu yang disyariatkan. Bagian C, pada hari Jumat itu 10 Zulhijjah ada syariat untuk melaksanakan sholat dan khutbah Idul Adha. Banyak sebetulnya hadis-hadisnya ya. Hanya saya kutip di sini 2 hadis sebagai perwakilan dari sekian banyak hadis. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, umirna an nukhrijal awatiq wal khuyyab. Kata Ummu Atiyah, kami diperintah untuk mengeluarkan, maksudnya untuk mengajak keluar. Siapa? Al-awatiq wal huyyad. Al-awatiq artinya para gadis, para pemudi yang biasanya jarang keluar rumah, maka di saat fil idain, Idul Adha dan Idul Fitri, dianjurkan untuk ikut turut mensiarkan. Sok sanajan wal huyad, yang haid itu tidak melaksanakan sholat, tetap dianjurkan hadir. Logikanya nu haid wae kedah hadir, komo anu bapak-bapak. Itu logikanya. Yang haid saja sangat ditekankan untuk bisa hadir fil idain pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih lagi bapak-bapak nya sehat, nya jag-jag ya. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, yashhaddal khaira, agar mereka bisa menyaksikan al khair, kebaikan. Betapa indahnya Islam. Wa da'watal muslimin, dan dakwah umat Islam. Wa ta'tazilul khuyyab al musalla, dan agar para perempuan yang haid menjauhi musola. Maksudnya bagi yang sedang haid ikut hadir saja, tidak ikut melaksanakan sholat. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, bagaimana urutannya? An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Nabi keluar pada hari fitri dan adha kemana? Musola. Punten, musola di dia mah lain musola di urang. Musola di urang mah di tiap kantor aya musola. Nah, bukan itu. Maksudnya musola di sini tempat sholat. Di mana? Di lapangan. Karena dalam hadis lain, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Semua bumi yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai alat bersuci dan masjid. Maka apa hikmahnya sholat id di lapangan? Disebut musola di hadis ini untuk lebih mensiarkan ajaran Islam, ya, mensiarkan sholat id. Kumaha upami di masjid tidak terasa siarnya. Yang lebih afdol, lebih utama adalah di lapangan, di halaman yang terbuka, ya. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi sholat. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah melaksanakan sholat. Jadi sholat dulu. Kalau ibadah Jumat, khutbah dulu. Kalau ibadah Id, sholat. Summa yansarifu, kemudian beliau berpaling. Bagi yang pegang makalah mohon
itu ada koreksi sedikit. Payakumu bukan patakumu ya. Taknya diganti jadi ya. Kemudian beliau berdiri muqabilan nas, menghadapi orang-orang setelah selesai sholat. Wan nas ala sufufihim, sedangkan orang-orang berada di masing-masing saf mereka. Jadi begitu beres sholat, Rasulullah menghadap kepada orang-orang, faya'idhuhum. Ini yang disebut khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Maka beliau memberi nasihat kepada mereka, wa ya'muruhum, dan memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Nah, inilah di antara dalil yang menjelaskan syariat sholat dan khutbah Idul Adha. Paling tambahannya, ketentuan tambahan, berapa kali takbir? 7 kali di takbir pertama, 5 kali di takbir kedua, plus takbir intikal. Naon takbir intikal? Allahu Akbar. Takbir apa itu namanya? Takbiratul ihram. Yang pertama namanya takbiratul, itu dihitung 1 kali. Jadi ulah kieu Allahu Akbar, eta mah can dihitung. Sudah dihitung 7 kali takbir. Kata-kata 7 itu bukan 1 tambah 7, bukan 1 tambah 7, nya 7. Kalau orang yang memahami Allahu Akbar eta mah can dihitung, nah berarti jadi 8 kalau dihitung. Jadi 7 itu dari Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian takbir intikal itu dari berdiri ke sujud, dari berdiri ke ruku, kemudian dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, di antara 2 sujud, namanya takbir intikal. Naon intikal teh? Perpindahan gerak, pindah intikal teh. Nah, dari sujud kedua kan takbir Allahu Akbar, dihitung tuh, dihitung kan takbir eta teh. Jadi jangan begini, takbir intikal Allahu Akbar eta mah teu dihitung, dihitung. Nah, maka imam harus memahami fikih takbir ini. 75 itu termasuk takbiratul ihram dan takbir intikal. Nah, tambahan lainnya sunnah seputar Id. Kalau Idul Fitri mah makan dulu ya sebelum berangkat. Kalau Idul Adha mah tidak makan, tapi boleh makan. Jangan dipahami kudu saum, karena tidak ada saum. Dina hadis lagi teu makan, boleh makan. Bisi lebat angin kumaha ya. Nah, jadi boleh makan. Silakan itu. Setelah selesai Id, pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Nah, itu sunnah-sunnahnya harus kita perhatikan. Yang keempat ya, nah ini sholat Id bertepatan dengan hari Jumat. Nah, di sini ada 4 hadis yang dicantumkan. 3 hadis ya yang pokok. Kita baca dulu hadisnya sebelum menghasilkan fikih. Jadi tong aya fikih lamun teu make hadis. Fikih itu produk pemahaman kesimpulan dari hadis. Itu fikih. Dari dalil secara umum, bisa Quran, bisa hadis. Bagaimana kalau pendapat ulama? Pendapat ulama bukan dalil, tapi jadi pertimbangan memahami dalil itu. Silahkan kita baca kitab para ulama karena mereka lebih paham tentang makna-makna Quran hadis, tapi jangan dijadikan dalil karena bukan sumber dalil, tapi dijadikan pertimbangan memahami dalil. Sami beda. Beda itu. Setiap orang punya hak untuk berfikih, memahami
satu kesimpulan dari satu hadis. Masalahnya dia harus punya usul fikih, dasar memahaminya. Nah, sekarang kita baca dulu hadisnya. An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa sa'alahu Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, hal sahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidain ijtama'a. Kata Muawiyah, apakah kamu pernah menyaksikan bersama Rasulullah dua Id berkumpul dalam satu waktu, dalam satu hari? Mal mungkin Idul Adha jeung Idul Fitri ngahijinya, mal mungkin, mustahil. Yang dimaksud dua Id itu Jumat dan Id, bisa Idul Fitri atau Idul Adha. Karena Jumat dalam Islam disebut Id, ya. Jadi hari raya mingguan itu adalah hari Jumat. Maka kata Zaid bin Arqam, qala na'am, ya, pernah. Sholal Id, Nabi melaksanakan sholat Id awalan nahar, di awal siang. Summa rakhasa fil jumu'ah, kemudian beliau memberikan rukhsah pada waktu Jumat. Nah, bahasa rukhsah harus dipahami. Hari rukhsah itu naon itulah. Rukhsah itu arti asalnya mudah, kemudahan. Kapan kemudahan datang? Ketika ada dalam kesulitan. Kalau definisi ahlinya, ahli usul fikih, mata goyaro, hukum yang berubah, rukhsah itu min su'ubah, dari yang sulit ila suhulah, kepada yang mudah. Ma'aqiyami sababil hukmil asli, disertai adanya sebab. Nah, ada sebab. Nah, sekarang rukhsah ini sebabnya apa? Sebabnya bertemu dua hari raya, itu sebab. Orang boleh sholat jamaah qashar. Sebabnya apa? Safar. Nah, mohon maaf tadi saya sudah dijama, ya, mengambil rukhsah karena safar. Isana atos. Jadi emang berapa kilo menurut hadis? Paling minimal itu 6 kilo minimal. Saya 20 kilo dari rumah sudah memenuhi. Bisa. Nah, nanti kalau fikih safar harus ada khusus pembahasannya. Intinya safar itu sebab adanya rukhsah. Bertemunya dua Id sebab adanya rukhsah Jumat. Apa kata Rasulullah? Man sa'a ayyujammi'a fal yujammi. Barang siapa yang berkehendak melaksanakan Jumat, silahkan melaksanakan Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini bahasanya man sa'a, barang siapa yang ingin. Berarti menunjukkan Jumat saat bertepatan dengan Idul Adha atau Idul Fitri hukumnya tidak wajib. Kalau tidak wajib apa? Jatuhnya ke sunnah, rukhsah. Rukhsah itu boleh diambil, silahkan. Boleh tidak diambil, kartusnya itu rukhsah. Bagi yang mau ngambil silahkan. Nah, kalau dalam hadis lain memang rukhsah itu sedekah, tasaddaqallah, sedekah dari Allah. Kemudian kita lihat hadis kedua, apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah Jumatan atau tidak? Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, qonijtama'a fi yaumikum hadza idani. Sungguh telah berkumpul di hari kalian ini dua Id. Paman sa'a ajza'ahu minal Jum'at. Barang siapa yang berkehendak cukup baginya Jumat. Artinya cukup untuk tidak melaksanakan Jumat. Tapi kata Rasulullah,
wa inna mujammi'un, kami akan tetap melaksanakan Jumat. Pada Jumatan pada henteu. Nah, kalaupun Jumatan berarti mengikuti Rasulullah. Tapi kalau tidak Jumatan pun sesuai sunnah, karena Rasulullah memberikan rukhsah. Yang tidak ada mah melaksanakan sholat zuhur, karena pada hari Jumat tidak ada zuhur kalau tidak ada uzur. Uzur zuhur itu apa? 1, sakit. 2, perempuan. Jumat wajib kecuali untuk 4 golongan, kan? Anak kecil, perempuan, orang sakit, hamba sahaya. Gimana? Nah, safar al-aslu tetap wajib Jumat. Kecuali ada uzur, boleh tidak Jumat. Tapi yang pokok wajib Jumat. Corona. Selama memungkinkan Jumatan, maka tetap yang wajib Jumat. Selama memungkinkan, meskipun di rumah duaan, karena syarat Jumat itu harus berjamaah. Sedangkan fikih berjamaah itu minimal 2 orang. Tentu 2 orang itu bukan dengan perempuan, istri gak bisa, karena istri tidak wajib Jumat. Atau dengan anak yang baru TK, belum mukallaf, tidak bisa jadi mukallaf Jumat, ya. Nah, maka kemarin ada fatwa dari ulama boleh tidak Jumat, tapi selama memungkinkan Jumat, maka yang wajib adalah Jumat. Tah dina hari raya mah tidak ada kembali ke zuhur, yang ada tetap Jumatan, ya, tidak ada zuhur. Ada satu kasus di hadis yang ketiga dari Wahab bin Kaisan, semoga Allah meridhoinya. Kata beliau, pernah terjadi 2 hari raya Jumat dan Id, ya, pada masa Ibnu Zubair. Ibnu Zubair fa'akharal khuruj, terakhir keluarnya, hatta ta'alan nahar, sampai siang. Summa kharaja, dia keluar, fahotoba, khutbah. Summa nazala, kemudian singgah, turun, ya, fasolla walam yusolli, lalu dia melaksanakan sholat dan tidak memimpin sholat linnasi, tidak memimpin sholat hari Jumat. Jadi Ibnu Zubair teh melaksanakan sholat Id, tapi begitu hari Jumat tidak menjadi imam Jumatan. Fazakartu dzalika Ibnu Abbas, kata Wahab bin Kaisan, aku terangkan itu kepada Ibnu Abbas, mengadu, konsultasi ke Ibnu Abbas. Benar tidak perbuatan Ibnu Zubair begitu? Apa yang benar tidak? Benar tidak kalau tidak Jumatan? Kata Ibnu Abbas, asoba sunnah. Ibnu Zubair sesuai dengan sunnah. Artinya tidak bid'ah yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu. Ketika tidak melaksanakan zuhur dan juga tidak melaksanakan Jumat, itu sudah sesuai dengan sunnah. Itu fatwa Ibnu Abbas. Hadis riwayat Nasai dan Abu Dawud. Kemudian riwayat Atha mengatakan ijtama'a yaumul jum'ati, telah berkumpul pada hari Jumat, wa yaumul fitri, dan nah di sini Idul Fitri, sama-sama Id kan, baik Idul Fitri atau Idul Adha itu sama-sama Id. Ala ahdi Ibnu Zubair, pada zaman Ibnu Zubair, faqala, kata Atha, idan ijtama'a fi yaumin wahid, 2 hari raya yaitu Jumat dan Idul Fitri berkumpul pada satu hari, pajama'ahuma jami'an, maka Ibnu Zubair melaksanakan, menggabungkan keduanya. Fasallahuma rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat.
bukrotan, di waktu pagi. Lam yazid alaihima, tidak menambah sholat. Sholat Jumat seberapa rakaat? Sholat Id dua kali, 2 rakaat maksudnya. Ibnu Zubair itu tidak menambah dari 2 itu, berarti tidak melaksanakan sholat Jumat, juga tidak zuhur. Hatta sholal asro. Nah di sini sehingga beliau melaksanakan sholat asar. Kalau saya membaca kitab yang dikaji oleh para ulama ya, ada yang mengatakan hadis nomor 1 dan 2 itu hadisnya doib. Ada yang mengatakan doib, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan sahih. Hanya riwayat yang dianggap paling kuat sahih adalah riwayat dari Ata'in, ya, dari Ata' yang mengatakan Ibnu Zubair tidak melaksanakan sholat Jumat dan juga tidak diterangkan sholat zuhur, tapi langsung sholat asar. Tapi kembali ya pada hadis Rasulullah, wa inna mujammi'un. Bagi yang sama sekali tidak punya uzur apapun, lebih baik kita mengikuti sunnah Rasulullah. Katambah kan naon ada di imah masare ti menang naon misalnya mereka dipakai tidur. Lamun Jumatan mah aya pipahalaeun salat sunnahnya, mendengarkan khutbahnya, melaksanakan salat Jumatnya, intidor dan sebagainya. Maka sebaiknya kita tetap melaksanakan Jumat. Tapi bagi panitia misalnya yang disibukkan dengan pengelolaan hewan kurban, itu ada rukhsah. Bahkan bisa jadi ya, bisa jadi apa? Pahalanya lebih besar dan ngurus kebutuhan orang lain. Tapi hari bab pahala mah innamal amalu binniyah. Nah, gitu ya. Terakhir karena sebentar lagi adzan Isya ya. Nusuk udhiyah. Nusuk udhiyah kita sering menyebutnya kurban. Di dalam bahasa syariatnya secara umum disebut nusuk. Inna sholati wa nusuki. Apa itu nusuk? Ibadah berupa menyembelih. 1. Akikah disebut nusuk pada hari ke-7. Kedua, udhiyah disebut nusuk tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Hadyu bagi yang sedang ibadah haji. Ketiganya disebut nusuk. Kalau nusuk maka terikat oleh aturan mikot zamani ya, ketentuan waktu. Nah di sini yang dicantumkan sebetulnya 3 hadis ya, garis besarnya. Hadis pertama dari Aisyah mengatakan bahwa Nabi bersabda, tidak ada amalan anak Adam ma amilabnu Adam yauman nahri, amal yang lebih ahabba ilallah, dicintai oleh Allah, min hiraqati damin, melainkan menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Di hadis lain anjurannya tidak memotong kuku dan rambut ketika masuk 1 Zulhijjah. Tos diamalkeun eta mah nya. Sok sanajan geus gondrong gitu ya, kuku geus paranjang, tahan heula. Kenapa? Jadi pahala itu teh. Pahala dengan meninggalkan tidak cukur rambut dan potong kuku. Kemudian kata Rasulullah, wa innahu lata'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, bikuruniha wa adlafiha wa as'ariha, tandukna, kemudian kukunya, kemudian juga bulunya,
wa anna dama la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a ala ardi, dan sungguh darahnya akan diterima di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Maksudnya naon? Tina tos niatna oge meser sapi meser domba teh tos jadi nilai pahala. Jadi sancan ngocorna getih ka tanah itu terus dipahalaan. Maka kata Rasulullah, yang terpenting adalah patibu biha nafsan, perbaiki jiwamu, perbaiki hatimu, bersihkeun hati. Maksudna tong aya kacampuran tina kurban teh, mudah-mudahan aya nu muji. Nah, itu ya, agar tidak tercampuri dengan itu, maka Rasulullah menekankan di bagian akhir tibu. Tibu itu dari kata thayyib, perbaikilah nafsan, dirimu, jiwanya. Hadis yang kedua ini menjelaskan bagaimana kurban yang dilakukan Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan, kata Anas, Nabi SAW yudohi bikabsain. Beliau yudohi. Nah ini yudohi itu udhiyah, menyembelih, termasuk nusuk, dalam bahasa kitanya kurban. Bikabsaini, dua kambing yang besar, amlahain akronain, juga bertanduk. Maka ketika beliau menyembelih, ini yang bertugas menyembelih jangan lupa yusammi yukabbir, membaca bismillahi wallah, pakai wawu tah, tong ditinggalkan wawuna. Bismillahi Allah, pakai wawu, bismillahi wallahu akbar. Itu ada di riwayat Muslim ya. Beliau menyimpan kakinya di atas sihapiha, namanya pelipis ya, atau lehernya. Maka beliau menyembelihnya dengan tangan sendiri. Ini dalil bahwa boleh yang berkurban menyembelih sendiri seperti yang dilakukan oleh Nabi. Di dari riwayat lain, Nabi itu kurbannya 2 ekor kambing saminain, lain nu kerempeng. Saminain itu apa? Gemuk. Di riwayat lain bukan saminain saja, saminain, mahal. Jadi nu mampu meser domba 10 juta silahkan itu. Sadomba 10 jadi 2 domba 20 silahkan, yang mampu ya. Yang tidak mampu nu kerempeng sah teu sah. Asal sudah masuk umur ya. Tong sampai leutik kene. Nah, pertanyaan ada siapa itu yang ngarang-ngarang tuh? Ayeuna mah cenah usum corona bisa diganti ke uang, bisa tidak? Tidak bisa. Nilai ibadahnya bukan pada nilai hartanya, tapi pada menyembelihnya. Itulah yang disebut nusuk ya. Tidak bisa diganti dengan uang, jangankan dengan uang. Misalnya dengan hayam, dengan entok juga gak bisa gitu. Ya. Harus kambing, sapi atau unta. Kata riwayat Muslim ada tambahan bismillahi wallahu akbar. Dalam riwayat lain Rasulullah ketika didatangkan hewan kurban minta tolong kepada Aisyah, halumil mudiyah, ambilkan pisau, kata Rasulullah. Ishadiha bihajarin. Naon ishadiha teh? Diasah, dipertajam dengan batu. Kemudian Aisyah melakukan, lalu Rasulullah mengambil pisau itu, lalu beliau membaringkannya, lalu menyembelihnya, kemudian mengatakan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, yang terakhir satu hadis lagi, bolehkah hewan kurban dititipkan, diwakilkan kepada orang lain? Istilahnya diwakalahkan, boleh tidak?
Boleh numucitna panitia mengatakan boleh juga perlu dalil. Kan Rasul mah nyaliranya. Maka kebolehan wakalah, istilahnya wakalah, mewakilkan, memandatkan, ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, Rasulullah memerintah kepadaku untuk mengurus hewan kurbannya. Siapa yang berkurban? Rasulullah. Saha panitiana? Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali membagikan dagingnya, membagikan kulitnya kepada orang-orang miskin, tetapi tidak memberikan upah apapun dari penyembelih itu. Jadi bahasa lainnya, panitia teu meunang ngabati, tapi panitia tidak dilarang menerima sedekah. Beda tuh? Beda. Ieu mah di dieu mah biaya operasionalna tuh, naon biaya operasional teh jasa atau sedekah? Tah gitu. Sebutkeun weh harga sapina mah 21 juta, tapi sedekahna misalnya per orang 300.000 tuh. Jelas akadnya adalah sedekah. Nah, termasuk bab kulit. Bab kulit itu sering jadi pertanyaan, bolehkah dijual? Boleh kalau sudah diterima, kalau sudah dibagikan. Kartosnya boleh menjual kulit, jangankan kulitnya, dagingnya saja boleh dijual kalau sudah dibagikan. Tong ngahajakeun ngajual daging. Kartos, kok mau panitia ngajual daging apa? Dosa. Jadi secara teknis sudah diterima tuh kulit oleh 5 orang. 5 orang bersepakat, urang jual weh si kulit teh, urang candak artosna, itu yang boleh. Dan itu pun tentu dengan seizin dari yang kurban. Taroskeun heula kanu kurban, kulit bade dicanak moal. Bade panitia tong ya, tidak boleh menahan karena itu punya yang kurban. Ya. Nah itu diantara sekelumit permasalahan singkat ya. Ini sangat singkat yang berkaitan dengan syariat ibadah di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan 5 hari ke depan itu disebutkan oleh Rasulullah sebagai hari raya bagi umat Islam. Hari Arafah, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dan 3 hari yaitu hari Tasyrik. Kata Rasulullah, iduna, itu adalah hari raya kita. Maka hari raya bagi kita bukan berpoya-poya, melainkan mengisi dengan berbagai macam amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua ibadah yang akan kita lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.